Bro, lebih nyaman duduk atau berdiri? Bro dong. Oke, jadi menurut saya sih kita berdiri lebih enak, bro. Ikut MC-nya ada. Kita berdiri saja. Nah, teman-teman, saya yakin Anda semua, ini semuanya anak muda dong pastinya. Ya, walaupun yang di depan ini saya yakin juga anak muda. Tidak lebih tua dari saya kan Bapak dan Ibu. Semuanya masih muda. Nah, untuk kaula muda, siapa yang tidak kenal Katigamat? Salah pertanyaannya. Yang kenal Katigamat siapa? Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya, semuanya coba tunjuk tangan. Semua, all, satu gedung, tunjuk tangan. Berarti tidak ada masalah dengan tangan ya berarti ya. Kita ulang sekali lagi. Yang kenal Katigamat tunjuk tangan. Oke, jangan turun, tetap. Pertanyaan pertama, kesempatan saya berikan kepada Anda. Silakan bertahan tangannya jika ingin tunjuk tangan. Yang tidak ingin tanya silakan turun. Ada? Dapat satu. Yuk. Bro, siap-siap bro. Pertanyaan pertama langsung ke anak muda ini. Namanya bro? Selamat siang, selamat sore Kuku MC dan Kuku Richard. Terima kasih sebelumnya diizinkan bertanya. Saya sangat senang kesempatan kali ini saya dapat bertemu langsung ya Kuku Richard juga di sini. Kebetulan kemarin teman-teman saya baru nongkrong di Katigamat dan Jakarta. Baru by the way kalau teman-teman nggak tahu Jakarta juga ada Katigamat. Jadi saya mau tanya ini, kok bisa gitu ya dari Medan buka di Jakarta? Bisa terbalik gitu kan? Bisa terbalik dari Jakarta buka di Medan. Apa rahasianya boleh share itu? Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar mahasiswa Cendana? Kok lemas sih? Apa kabar Cendana? Luar biasa. Sekali lagi ya. Apa kabar Cendana? Kurang luar biasa ini. Apa kabar Cendana? Enggak lah, enggak luar biasa. Sekali lagi terakhir ya. Apa kabar Cendana? Gitu dong. Jadi singkat cerita ya dan mungkin tadi kurang lebih beliaunya udah tahu. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana dari Medan bisa buka di Jakarta. Jadi kalau boleh dibilang ya itu semua juga pasti berkat doa dari karyawan ya menurut saya ya. Karena ya itu paling penting menurut saya, juga dari orang tua. Nah jadi kenapa bisa buka di Jakarta itu karena ceritanya ada tahun lalu sekitar, bahkan sebenarnya bukan sampai tahun lalu, sekitar setengah tahun yang lebih, sekitar 6-7 bulan yang lalu ada investor tertarik untuk investasi di Katigamat. Nah beliau adalah dari Pak Kim Hai, dari Deddy Corbuzier juga. Kalau Deddy Corbuzier kayaknya semua udah tahu lah ya. Nah, kalau terus ada dari Pak Dias Hendro Priyono. Dias Hendro Priyono ini itu bapaknya itu bekas apa ya, kepala Badan Intelijen Nasional ya. Nah itu dan Pak Rudi Darwin. Jadi mereka lah yang tertarik untuk investasi di Katigamat. Ayo kita buka di Jakarta dan kita akan buka di nasional. Nah jadi kalau saya bisa bilang sebenarnya anak daerah itu bisa jauh lebih pintar dan jauh lebih hebat dari anak ibu kota. Yang penting kita harus berani, itu kita harus berani, kita harus tulus, dan yang penting satu kata, ngotot. Kalau menurut saya itu kalau disimpulkan ke satu kata itu ngotot. Kalau bahasa Inggrisnya grit, GRIT, grit. Jadi tidak ada sesuatu yang di dunia ini yang bisa mengalahkan sebuah kegigihan dan mengalahkan sebuah kenototan. Nah, jadi tidak ada seorang profesor pun atau orang pintar yang bisa mengalahkan seorang kegigihan. Nah, ini yang harus dicamkan oleh mungkin kita semua gitu. Jadi kita harus punya apa? Tidak tertutup kemungkinan
dari Medan itu bisa buka di Jakarta. Nah, waktu itu sebenarnya kan secara stereotipnya itu biasanya orang itu dari Singapura masuk Jakarta dulu, Jakarta ke Medan dan sekitarnya. Ini kita harus lawan. Kita harus lawan. Pada saat itu saya sebenarnya agak sedikit takut ya. Saya agak sedikit takut. Ini kita produk Medan. Kita produk Medan, kita bukan produk Korea sebenarnya. Kita bukan dari Korea. Banyak orang pikir ini dari Korea. Sebenarnya bukan. Ini perusahaan ini didirikan oleh orang sekelompok, ibaratnya anak muda yang tidak ada mengerti sedikit pun di bidang retail. Tak ngerti sedikit pun. Cuma modal, nekat dan berani. Nah, kalau teman-teman punya ide bisnis, punya pengen sesuatu yang mau dilakukan, menurut saya lakukan saja, maka semuanya akan mengikuti pada ujungnya, gitu. Jadi seperti kita merdeka tanggal berapa? Indonesia. Itu Jepang mengumumkan menyerah tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Jepang mengumumkan menyerah itu tanggal berapa? Berapa? Siapa yang mau jawab? Ayo. Jepang mengumumkan. Yang jawab dapat voucher K3 Mat. Dapat voucher. Dapat makan itu. Oke, saya langsung ke Anda. Baju hijau. Boleh berdiri. Jepang menyerah kepada seluruh negara pada tanggal 15 Agustus 1945. Diumumkan oleh Emperor Hirohito. Oke, betul. Jadi 15 Agustus Jepang mengumumkan menyerah. 17 Agustus Indonesia mengumumkan merdeka. 2 hari coba. Jadi sebenarnya yang mendasari Soekarno, Bapak proklamator dan Bapak bangsa kita pada saat itu sebenarnya apa? Nekat dan berani. Itu saja. Apakah pada saat itu dia sudah ada tentara? Satu pun tak ada. Saat itu apakah sudah ada kas negara? Satu pun tak ada. Sudah adakah menteri? Belum juga. Tapi merdeka. Dan segala sesuatu akan diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu kalau kita lihat di proklamasi. Jadi mulai dulu, nanti semua akan terurus dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu saja. Boleh tepuk tangan sekali lagi loh. Ngotot dan berani. Bro Richard kali ini harus duduk karena saya lihat udah mulai capek. Pertanyaan kedua. Ayo, dapat. Kayak gini kan enak sih, kita nggak usah kerja sih. Selamat malam, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ada pertanyaan. Kok bisa gitu kepikiran untuk membangun K3 Mart ini? Kayak, dari mana ide ini berasal dan inspirasinya dari mana? Itu saya. Oke. Silakan, Bro. Kalau inspirasinya sebenarnya awalnya itu kalau K3 Mart ini udah mau 10 tahun. Kalau dari awal kita buka dengan sekarang itu konsepnya sudah jauh berbeda. Jadi ini semua adalah konsep yang disempurnakan, kita adaptasi terus-menerus sehingga mencapai ke titik seperti ini. Nah, jadi kalau untuk sekarang konsep yang benar-benar sangat diterima oleh anak muda itu adalah Korea. Dan tidak bisa kita pungkiri Korean Wave atau K-pop ini sedang melanda dunia, bukan cuma Indonesia. Gitu. Jadi ya jadi dulunya kalau K3 Mart itu terkenal jual barang-barang luar negeri dulu. Jadi ada satu orang yang bilang sama kita, kalian kok nggak mau beli jadi Korea saja gitu. Ini kan lagi viral gini. Ya saya pikir betul juga ya. Jadi kita punya identitas. Kita punya identitas kan. Jadi kita bisa putar lagu Korea, desain-desainnya semua serba Korea gitu. Dan ketika kita lakukan hal seperti itu, boom gitu. Nah, ini menurut saya sebenarnya kalau secara inspirasi itu mungkin banyak orang yang punya inspirasi sebenarnya. Tapi yang bisa action belum tentu banyak. Gitu. Bahkan sebenarnya itu yang paling penting. Mungkin seperti yang kita belajar dulu sama Sir Nugroho ya. A lot of people know what to do,
but only a few of them do what they know. Jadi lebih baik yang paling penting dalam hidup kita itu adalah action. Kalau kita ada action, pasti nanti ada saja idenya yang datang gitu. Jadi kalau inspirasi itu sebenarnya kalau kita bilang kita seperti bangun dari mimpi terus tiba-tiba ada dapat inspirasi, itu sebenarnya nggak ada. Itu awalnya cuma kita buat K3 Mat itu sebenarnya awalnya cuma untuk kantin sekolah dulu. Jadi itu karena kita bukanya di rukonya sebelah sekolah, ya udahlah buat keperluan anak jajan saja. Cuman dalam perjalanan meningkat bisa sampai sekarang gitu. Ya, jadi intinya kalian mulai saja. Kalau kalian punya ide apa, jalankan aja. Nanti ada itu nanti yang datang menyusul tanpa kita sadari dan kita ketahui. Itu ajaibnya. Cukup jawabannya, bro? Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Lisa Stanley. Pertanyaan ketiga nanti baru saya berikan kepada Anda lagi. Gantian, saya udah jauh-jauh datang mau bertanya juga soalnya. Jadi saya udah di dunia entertain dari SMA 1, bro. Jadi kalau cerita tren, saya juga pastinya mengerti tren itu apa. Jadi saya dapat jawaban dari bro tadi. Ide banyak perhitungan, banyak ngomong, tapi kalau nggak ada action, nggak ada gunanya. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya bukan itu, bro. Yang kita baru lewati adalah masa pandemi yang sangat berkepanjangan. Dan saya yakin bukan saya saja sebagai pelaku event, K3 Mat harusnya juga terimbas walaupun sedikit mungkin. Nah, kalau boleh kita tahu mungkin ini mahasiswa-mahasiswi juga semuanya diliburkan Pak ya. Semuanya di rumah ya, online ya pandemi. Nah, K3 Mat terbalik. Semua yang saya lihat teman-teman saya pengusaha buka Kopitnya, buka ini semuanya mulai tutup toko. K3 Mat berlanjut. 8 di Kota Medan, 2 di Jakarta, dan tahun ini rencananya tambah 30 lagi. Kenapa bisa begitu, bro? Oke, jadi kilas balik ya. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri sebenarnya punya 3 bidang usaha ya. Yang pertama itu yang paling lama itu adalah kalau mungkin tahu Masterpiece. Itu yang buat seragam sekolah gitulah. Jadi kalau yang pasti tahu lah gitu. Jadi itu sih sudah 17 tahun saya jalani dari saya SMA. Jadi yang kedua sebenarnya adalah bisnis di bidang pertanian. Itu di 2011. Nah, ini K3 Mat ini sebenarnya adalah bisnis yang ketiga. Itu di tahun 2013. Nah, jadi menjalani 3 bisnis itu sebenarnya tidak gampang juga. Tapi biasanya masalah yang timbul itu biasanya satu persatu. Seperti kita punya 3 rumah, kalau satu kebakaran kita bisa padamkan ya, gitu. Ini seperti pas pandemi itu seperti 3 rumah, 3-tiganya kebakaran. Jadi kita pun mau bingung sebenarnya mau selamatkan yang mana gitu loh. Tapi menurut saya ini adalah ujian. Ini justru adalah ujian dari Yang Maha Kuasa. Karena saya percaya itu krisis itu menciptakan pahlawan. Hanya dari krisislah kita bisa benar-benar naik level ke setinggi-tingginya. Kalau tidak dari krisis, dari waktu tenang-tenang saja, itu kita tidak akan bisa tidak akan ada pahlawan-pahlawan yang muncul. Ibaratnya tidak ada ya, aku pada saat itu kalau K3 Mat waktu itu terpengaruh. Kami waktu itu di Medan ada sekitar 8 toko, itu 5 toko tidak boleh buka karena ada 3 toko yang di dalam mall ya. Ada di Lipo itu tidak boleh buka. Memang tidak boleh buka kan waktu itu kan. Di Focal Point tidak boleh buka. Ada yang di rumah sakit apalagi. Yang di dalam rumah sakit Royal Prima itu apalagi kan. Rumah sakit apalagi kan. Gitu. Jadi pada saat itu semua orang kan takut, nggak berani keluar. Pada saat itu saya memutuskan saya harus berani keluar. Pada saat itu saya keliling semua toko. Kenapa? Ya, kalau kita saja takut, kayak mana kita harapkan karyawan itu berani gitu loh. Emang saya aja yang punya keluarga, mereka tidak punya keluarga gitu. Jadi kita seorang pemimpin harus berani maju di depan. Nah, jadi saya kumpul pada saat itu awal-awal pandemi dan lockdown. Itu
K3Mart omsetnya turun hingga 20%. 20%. Terus terang selama menjalani bisnis, saya belum pernah benar-benar menghitung gaji karyawan. Saya nggak tahu sebenarnya exactly 1 bulan saya habis berapa untuk karyawan. Saya tidak tahu. Pada saat itu mulai cemas. Saya tanya semua, 1 bulan kita bayar berapa sih? Saya bilang gitu loh. Gini, wah, gini. Mak, ini kalau kayak gitu terus bisa tutup gitu loh. Uang kita mana cukup kalau kayak gitu terus. Nah, jadi cuman aku bilang, ini kita pada saat itu kalau kita namanya PHK karyawan, merumahkan karyawan atau memotong gaji karyawan, itu pasti sudah biasa gitu, dan tidak akan ada yang memprotes. Itu tidak akan ada yang protes. Jadi saya bilang, ini cuman kita nggak boleh, saya bilang gitu loh. Ini ibaratnya kita seperti petinju yang baru masuk ring tinju. Kita ditinju sekali aja kita udah KO, tidak boleh. Kita di depan karyawan kita tidak boleh seperti itu. Saya bilang sama top manajemen saya begitu. Kita harus buktikan kalau seandainya kita pun kalah, kita harus kalah terhormat. Kita harus berjuang sehingga tetes darah penghabisan. Setidaknya ada rumah saya atau mobil saya yang dijual, saya bilang gitu. Tidak boleh belum apa-apa saya udah PHK. Ya kan, tiba-tiba ya saya akan dianggap sama mereka itu pengecut, saya bilang gitu. Nah, saya oke, mereka semua udah apa kan? Aku bilang dalam sebuah krisis yang hebat, dalam 10 orang itu umumnya itu ada 8 yang gagal, saya bilang gitu. Tapi ada 1-2 orang itu sukses dan suksesnya akan sangat luar biasa. Pastikan kita masuk ke dalam yang 1-2% itu. Pastikan kita itu masuk ke dalam yang sedikit itu. Saya bilang ke top manajemen saya waktu itu. Karena dalam setiap krisis pasti ada yang tumbang, ada yang maju. Kita harus masuk ke dalam yang maju. Kita jangan masuk ke dalam yang gagal. Nah, saya kumpulkan seluruh staf pada saat itu. Kita ngomong di sini seperti gini juga lah, gitu loh kan. Kita kumpulkan gitu. Ya, pada itu situasi mengecam lah, kayak lockdown, pakai masker, gimana gitu kan. Ya aku bilang, kita tidak akan PHK 1 orang pun karyawan. Kita tidak akan merumahkan 1 orang, kita tidak akan memotong 1 orang pun gaji. Tapi semua orang harus bisa berubah fungsi, saya bilang gitu. Ya sekarang toko tutup, mau jadi apa gitu kan? Nggak mungkin kita buka toko kan? Gitu. Semua orang harus bisa berganti profesi. Nah, jadi yang cewek-cewek kalian harus cari orderan, saya bilang gitu. Yang cewek-cewek harus cari orderan. Yang cowok-cowok jadi tukang antar barang, saya bilang gitu. Jadi delivery, gini. Ya kalau yang tidak mau berubah fungsi, itu kalian silakan keluar, saya bilang gitu. Berarti kalian juga tidak ada sense of crisis. Kalian tidak punya sense of crisis gitu. Ketika saya ucapkan begitu, semua kayak terharu gini sampai ada yang nangis, sampai apa yang gitu. Nah, itulah memang titik baliknya dari kita. Jadi dalam waktu singkat, tadi saya bilang kita dari 100% sempat turun jadi 20%. Dalam waktu singkat jadi naik ke 60%. Nah, itulah kekuatan dari doa-doa karyawan dan kinerja karyawan gitu. Ya aku bilang saya tidak akan PHK gini. Dan itulah seperti saya bilang. Nanti setelah itu ide-ide akan muncul. Ide-ide akan muncul sendirinya. Nah, pada saat itu juga K3Mart bertekad untuk tidak mengambil untung dari barang-barang alat kesehatan. Di mana-mana pada saat itu orang-orang kan yang awalnya masker cuma 10.000 perak kan dijual 500.000. Aku bilang kita harus berbalikan gitu loh. Pandemi ini akan berakhir, tapi memori orang tidak akan berakhir. Kalau kita pada saat ini K3 mengambil kesempatan, kita akan dicap kita toko yang tidak punya empati, saya bilang gitu. Pandemi ini akan berakhir, cepat atau lambat. Waktu itu saya prediksi pandemi ini cuma 6 bulan, ternyata sampai 3 tahun juga ya. Gitu. Jadi memang lama juga. Cuman ya itu, pada saat aku bilang kita harus lawan, kita nggak boleh apa. Jadi pada saat itulah K3Mart malah menjadi toko gara-gara kami yang lain jadi jual agak murah gitu loh. Padahal kita strateginya barang kita sebenarnya sedikit, tapi kita buat seakan-akan barang kita banyak. Dan
nggak berakhir gitu loh. Dan kita jual murah. Lama-lama penimbun-penimbun yang lain pun jadi takut kan. Mak, aku jual 100.000, dia cuma jual 20.000 gitu loh. Menurunkan. Ya, strategi kita yang sebenarnya seperti itu saja. Kita sendiri stoknya juga nggak banyak kan. Nah itulah. Jadi pada saat itu Katigamat kalau seperti Masterpiece kan waktu itu kan jual seragam untuk anak-anak SMA ya. Waktu itu sekolah aja nggak diliburkan, siapa yang mau buat baju lagi kan gitu. Tapi ya ada aja pada saat itu kita buat masker. Kita kepikiran buat masker kain. Pada saat itu orang nggak berani pakai masker kain, semua mau pakai masker medis katanya gitu. Nah jadi pas kita buat masker kain, nggak lama Sandiaga dulu Wisnu Tama ya, Menteri Pariwisata, dia malahan mendorong masker medis. Malahan pas saat itu Wisnu Tama sempat endorse Masterpiece dulu. Dia sempat endorse kita jual waktu itu maskernya 3.800. Waktu itu mungkin kesannya kalau pada saat itu sudah paling murah. Pada saat itu masker itu sangat langka ya gitu. Dan aku ingat pada saat itu di Katigamat yang mau ngantri beli itu panjang banget. Pak ngantri beli untuk masker 3.800 panjang banget gitu. Jadi satu orang pun kita maksimal cuma beli 2. Waktu itu dalam waktu ada ratusan ribu masker kita jual. Itu sih. Jadi seperti Katigamat. Jadi ada saja rezeki-rezeki yang tidak kita pikirkan. Datang ada yang nawarin jual sepeda. Aku bilang kan ketika waktu itu ada Male ya, itu kan ada tempat duduk waktu itu di dalam, ya kan. Jadi kan pada saat itu tempat duduk kan harus disimpan semua, nggak boleh kasih orang duduk. Pada saat itu nggak boleh kasih orang nongkrong. Dia datang, ini kan kosong ini katanya gitu. Taruh aja sepeda. Aku bilang emang sepeda bisa laku. Aku bilang gitu ibaratnya ini zaman-zaman pandemi, zaman-zaman krisis dan zaman-zaman orang lagi gak ada duit. Emang sepeda bisa laku, saya bilang gitu. Jualnya sepedanya mahal lagi gitu. Ya udah, karena ada teman saya si Darwin katanya ya, dicoba aja katanya gitu kan. Dicoba aja gini. Tidak taunya kita baru pajang 2 minggunya lagi viral seviral-viralnya sepeda. Nah, itulah rezeki yang kita tidak apa. Nah, jadi Katigamat waktu itu jadi bertahan karena jual sepeda. Memang bisnis kita, jadi sebenarnya Katigamat itu banyak bisnisnya sebenarnya mostly itu customer kami itu anak sekolah dan anak kuliah. Ya, dua-duanya kan diliburkan. Siapa yang mau belanja gitu. Nah, pada saat itu kita jadi tertolong dengan adanya sepeda. Nah, itu sih. Jadi kalau kita mau misalnya Bensu tanya, kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita ini tidak bisa kita pikirkan. Asal kita punya niat yang baik dan niat yang tulus, itu pasti selalu ada jalan sih. Tuhan nggak pernah kasih cobaan melebihi daripada kemampuan manusianya gitu sih. Ya itu sih kalau dari saya. Ini luar biasa sekali loh jawabannya bro. Ini benar-benar action yang luar biasa. Dari ketulusan hati terakhir keberuntungan datang beruntun. Ini luar biasa. Katigamat selamat. Pertanyaan selanjutnya ada? Oh ada. Oh yes. Di sini saya mau nanya ya sama Bapak. Sebelum buat Katigamat ini, Bapak pernah plan nggak ada satu perusahaan lain atau kekeh tetap buat Katigamat ini atau yang lain gitu? Satu perusahaan atau tetap Katigamat? Maksudnya gimana? Bapak kayak bingung gitu loh, mau bangun Katigamat atau perusahaan yang lain gitu. Ada bingung gitu. Saya bidang usahanya gitu. Mungkin pada saat itu bro sudah mau buat Katigamat nih, rupanya ada tawaran baru nih, ada bisnis baru atau yang bidang yang lain, bro sempat pelin-pelan, ada nggak sampai begitu bro? Jadi kalau dari saya sih, karena aku orangnya cepat bertindak tapi lambat mikir gitu. Jadi ya, kadang buka dulu ketika kita sudah buat. Awalnya waktu itu saya ingat aku bilang coba kita tes buka ini gitu. Modalnya kita pikir sekian, ujung-ujungnya 5 kali lipat. Tapi karena kita sudah tercebur, kita nggak bisa lari lagi. Nah sebenarnya kalau kita mau cepat berenang, kita harus nyemplung.
Kalau kamu baca buku How to Swim, 5 tahun lagi pun kamu belum tentu how to swim. Tapi kalau benar-benar kamu mau swim, cemplung aja, gitu. Nanti antara kamu bisa berenang atau mati aja kan, gitu kan. Gitu. Jadi ya kurang lebih, tapi umumnya pasti kamu bisa berenang sih, gitu loh. Jadi umumnya kalau kita nekat pasti ada. Jadi kalau misalnya kamu tanya tadi pelin-pelan atau enggak, karena saya sudah sempat declare mau buka dulu, jadi saya udah nggak bisa pelin-pelan lagi. Saya sudah sempat. Jadi kalau saya prinsipnya ya, saya mau buka sebuah bisnis baru atau gimana, saya selalu ngomong sama orang. Ini aku mau gini. Aku berani, aku declare dulu, baru saya urus semuanya gitu. Saya mau buka di sini, saya declare dulu, buka dulu gitu loh. Nanti baru cari orangnya, nanti baru cari tempatnya gitu. Nah ini yang sebenarnya menurut saya, bukan saya aja sih, banyak pebisnis di luar yang melakukan hal yang sama. Intinya kalau kita mikir terlalu banyak, ujungnya kita nggak akan berani. Gak jadi. Benar, karena bisnis minimarket ini bisa dibilang itu dikuasai sama konglomerat. Ini bukan bisnis UMKM sebenarnya. Ini bukan bisnis yang dijalankan oleh UMKM. Kalau kita tahu Indomaret punya siapa kan? Alfamart itu punya siapa gitu loh. Transmart punya siapa? Hypermart punya siapa gitu kan? Konglomerat semua. Nah, kalau 7-Eleven juga itu kan punya konglomerat. Nah, pada saat kita nggak berani. Justru karena saya awalnya terlalu bodoh, jadinya ada buka. Kalau awalnya saya terlalu pintar, mungkin nggak akan buka. Gitu aja sih. Wes. Action dulu, baru mikir. Pokoknya buka dulu, nanti baru mikir. Coba yang sebelah kiri, ada nggak? Dari tadi sebelah kanan coba nih. Mau siapa dulu? Coba sweet. Oh. Silakan. Untuk kesempatan kali ini aku berterima kasih dulu. Pertanyaan saya untuk Ko Richard. Untuk Koko sebelum membuka K3 ini kan tadi seperti yang Koko bilang, Koko ada 3 perusahaan. Nah, latar belakang Koko itu gimana? Apakah dulunya anak orang kaya atau yang biasa-biasa saja? Gitu sih Koko. Mau cek kekayaannya. Jadi kalau saya bilang saya memulai tanpa, maksudnya dari orang tua itu kan yang munafik ya gitu ya. Itu semua pasti. Nah jadi sekarang anak-anak muda jangan selalu pernah bilang kita ini memulai dari nol gitu loh. Itu tidak boleh. Itu semua ada usaha orang tua di situ. Baik dari modal ataupun koneksi gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya ya saya bukan dari keluarga yang terlalu kaya. Aku sih sebenarnya standar-standar saja. Ya ibaratnya ya masih mau dibilang kaya enggak, mau dibilang susah kali juga enggak gitu. Tapi ya peran orang tua saya terhadap kehidupan saya itu sangat besar gitu. Jadi ya karena kenapa saya bisa usaha baju, saya bilang kan usaha saya kan sebenarnya awalnya baju kan. Karena kenapa? Dulunya kan ibu saya itu ada buka percetakan kecil-kecilan sebenarnya. Ya satu-satu ruko lah kita bilang gitu kan. Jadi buka percetakan kecil-kecilan. Jadi namanya percetakan berhubungan dengan tanda kutip yang sekarang namanya desainer, graphic designer kita bilang. Ya mau buat brosur, mau buat kartu nama, mau lah gitulah. Cuma 10 orang atau berapa gitu lah kan. Jadi pada saat itu desain itu harus cari kira-kira kayak kita bilang sekarang kayak freelance lah kita bilang, orang luar. Nggak ada in-house designer kita bilang. Nah, namanya sesuatu bisnis dia kalau ngarapin orang tahu lah, kan kena biasanya kalau bahasa Hokkainya tioke ya gitu. Tioke gitu kayak di sebabnya apa ya? Kayak diperlambat, diperapa gitu. Makanya pas waktu saya SMP 1, ibu saya pala sama desainer ini gitu loh. Dulu namanya bukan desainer, tukang setting. Dia pala gitu. Udahlah kamu belajar aja katanya gitu loh. Lu belajar lah gini. Belilah komputer waktu itu. Aku paling ingat, beli komputer.
Nah itulah kita belajar. Jadi terakhir ibu saya ada apa juga, ada suruh desainer lain di tempat lain ngajarin saya gitu. Pas maksudnya dia pulang kerja ngajarin lah, bayar gitu kan. Nah dari situlah kita jadi bisa yang namanya desain. Nah jadi saya belajar desain itu otodidak, bukan otodidak, maksudnya kayak bukan dari jalur resmi, misalnya dari sekolah atau universitas, bukan ya, dari gitu. Jadi langsung praktek. Nah pada saya tuh keinginan saya cuma untuk membantu ibu saya gitu, ya gimana agar perusahaan ini juga tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Nah jadi ujung-ujungnya saya bisa desain gitu kan. Nah jadi pas saya SMA gitu, SMA 1, SMA 2 kan, jadi saya apalah dulu belum banyak lah yang bisa Photoshop itu belum ada gitu pas zaman saya. Itu sudah 18 tahun yang lalu gitu. Jadi asal ada apa-apa semua tarik saya. Buat posternya OSIS, buat apanya gitu. Cuma tarik saya yang buat. Ya udah, waktu itu saya buat aja, semua nggak ada bayaran. Kita buat semua untuk free gitu, kira-kira gitu kan. Ya karena kita juga apa ya. Nah, disitulah baru buat baju kelas saya. Ya namanya desain kan, ya desain baju kelas loh. Kalau sebenarnya baju itu bukan bidang saya atau bidang orang tua saya, gitu loh. Jadi waktu itu katanya ya aku coba desain bajunya. Jadi kita ya apalah, teman saya dulu ada yang namanya Indra ya. Itu dia kan tinggalnya di pusat pasar gitu. Jadi dia kenalin toko yang jual baju. Nah, jadi beli baju, kita desain bawa pergi sablon, ya kan, sablon pinggir jalan lah dulu lah, gitu kan. Jadi dari situ buatnya bagus. Nah, buatnya bagus, baru kelas sebelah nanya, ini buatnya bagus, gini, bantu desainkan lah, kata gitu. Ya udah, lo beli aja bajunya, nanti saya desainkan, saya bilang gitu kan. Baru yang oke kan, kelas sebelahnya nanya lagi, gini. Ya udah, kita pikir kenapa kita nggak sekalian sediakan all in aja gitu, ngapain bikin capek-capek lagi kan? Nah dari situlah kita mulai bisnis itu. Nah jadi kalau kamu bilang ini nggak ada peran orang tua, menurut saya ini besar peran orang tua. Kalau nggak waktu itu ibu saya buka percetakan, nggak mungkin saya bisa belajar desain. Dan saya nggak ada desain, nggak mungkin saya buka usaha gitu sih. Ya jadi ya itu sih sebenarnya perannya sangat luar biasa. Itu sih. Jadi ya bukan berarti kita ini harus jadi anak orang kaya itu baru bisa sukses. Sebenarnya enggak gitu. Tapi ya kita gimana ya? Kita harus bisa bersyukur kepada orang tua kita. Kita harus bersyukur terhadap orang tua kita ya. Jadi jangan aku ini sekarang nggak sukses karena orang tua saya itu orang gagal. Orang tua itu saya pemabuk, orang tua itu saya itu miskin. Kita tidak boleh. Belum tentu juga kamu anak orang kaya kamu bisa sukses, gitu loh. Itu belum tentu. Saya lihat di lapangan itu belum tentu seperti itu. Yang terjadi itu malahan banyak anak-anak yang sebenarnya dia dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, yang lebih sukses malah saya lihat lebih banyak. Karena mereka punya kemauan. Jadi yang penting itu adalah kemauan, dan yang penting yang pasti adalah doa orang tua. Nah, kalau kamu pintar pun kalau tidak didukung oleh doa orang tua, itu tidak akan bisa sukses. Gitu. Jadi ya kita harus jadi berbakti lah sama orang tua gitu. Wih, harus berbakti sama orang tua. Next. Saya terutama berterima kasih dulu memberikan kesempatan untuk saya bertanya kepada Ko Richard. Saya ingin bertanya, Koko kan membuka banyak perusahaan, ada 3 perusahaan nih. Saya cenderung ke K3 Mak. Dari awal kan Koko udah buka 10 tahun nih, dari tahun pertama sampai 10 tahun ini, adakah mengalami kesulitan baik di perekonomian dan di lain sebagainya, atau berada di titik terendah? Dan terus apakah ada perubahan dari setiap aturan ataupun SWOT dari perusahaan tersebut? Dan bagaimana bisa dari Pak Deddy Corbuzier
bisa berinvestasi di K3 Mart ini? Yang dari saya terima kasih. Kalau kesulitan sih pasti banyak ya. Jadi ya tahun pertama kita buka toko kita udah capek-capek udah modalnya 5 kali lipat daripada yang kita pikirkan. Kita diserang sama geng motor waktu itu. Diobrak-abrik tempat kita. Jadi sebenarnya dia bukan menyerang kita, tapi mereka berkelahi gitu loh. Sasaran dia itu di tempat kita. Datang sekitar 450 orang, datang, wah, satu toko hancur gitu buat dia. Itu tidak ada yang tahu kan. Nah, jadi ya itulah, jadi ya kita pun tetap tabah gitu, tetap apa gitu kan. Baru selesai. Waktu itu kan kita banyak yang suruh kita masuk asuransi gedung gitu. Nggak usah lah, kena gitu kan. Terus waktu itu udahlah nggak usah dulu lah, maksudnya apa kan? 1 bulannya lagi kebakaran. Jadi kita dulu di belakang itu ada genset kebakaran semua. Aku ada fotonya itu yang kosong semua kan. Jadi ya itu juga ya gimana? Ya kalau pada saat itu saya berpikir ketika kita dikasih kesulitan yang luar biasa, sebenarnya itulah kita sedang diuji. Kalau kita bisa melewatinya, kadang-kadang itu yang kita dapatkan akan jauh lebih luar biasa. Justru kalau kita mau naik kelas, itu harus banyak diuji. Kalau kita itu pasti nggak mungkin tenang-tenang aja kan. Kalau tenang-tenang aja, kita tandanya sudah di kuburan gitu loh. Kalau di kuburan yang nggak ada masalah lagi. Kalau selama kita masih hidup, pasti kita masih banyak masalah ya gitu ya. Gitu. Jadi kalau semakin berat masalah, ya pasti kalau bisa dibilang K3 Mart ini bukan bisnis yang gampang. Ini adalah salah satu bisnis yang kelihatannya simple, tapi ini adalah salah satu bisnis yang barrier to entry-nya salah satu yang paling susah di dunia. Gitu. Kenapa saya bisa bilang paling susah di dunia? Kalau kita kalau nggak susah, di Indonesia bukan cuma 2 aja mereknya, Indomaret sama Alfamart. Gitu kan. Jadi kenapa orang kayak lebih beli franchise 7-Eleven daripada buat merek sendiri? Kenapa nggak buat Lindamart aja? Kenapa mau beli franchise gitu? Karena itu paling susah gitu loh. Jadi terus terang di bisnis K3 Mart ini trial and error-nya luar biasa, barrier to entry-nya luar biasa. Tapi disitulah saya bertekad bisnis itu. Nah contohnya kita bilang lah seperti nanam jagung. Nanam jagung itu berapa lama tumbuh panen? Nah jagung 3-4 bulan udah panen ya. Makanya ada bilang seumur jagung katanya gitu. Kalau sawit itu berapa tahun? Kalau sawit berapa tahun baru berbuah? Hah? Berapa? 9 tahun? 3? Nah, sekitar 4 tahun ya, baru mulai berbuah. Pertanyaan saya, yang lebih kaya itu petani sawit atau petani jagung? Orang tahu ya sawit ya, gak ada sih yang petani jagung itu masuk itu Forbes atau masuk orang kaya. Katanya yang rumahnya di Cemaras itu petani jagung itu gak ada sih. Tapi rata-rata itu pemain sawit. Aku waktu itu bilang sama tim saya, kita harus sabar. Saya bilang gitu. Bisnis yang hebat itu tidak bisa sukses dalam waktu singkat. Kita ini harus seperti ibarat menanam sawit. Ngerti kan? Ya itu kita harus. Jadi sekarang mungkin anak muda kadang baru 1 tahun bisnisnya, dia sudah bisa memvonis bisnis ini gagal atau sukses. Ini tidak boleh. Kalian harus minimal 5 tahun gitu loh. Harus 5 tahun menjalani, baru kalian boleh bilang gitu. Jangan terlalu cepat. Ya karena a lot of people overestimated what they can do in 1 year, but underestimated what they can do in 10 years. Gitu. Jadi K3 Mart juga 10 tahun loh baru jadi Kobuzer. Ya kan itu 10 tahun bukan 1 tahun gitu. Nah, jadi
Itulah yang harus benar-benar kita camkan. Kalau kesulitan pasti banyak, itu, tapi jangan salah. Ketika bisnis kamu punya kesulitan yang makin besar, tandanya kompetitor kamu tidak akan banyak. Kalau bisnis kamu gampang-gampang saja, kamu sekarang buat, besoknya ada tetangga kamu buat. Kamu sekarang buka kopi, besoknya buka kopi. Kamu buka besoknya buka apa gitu. Itu karena bisnisnya gampang ditiru. Tapi ketika kamu susah, nggak akan banyak yang bisa tiru. Nah, jadi jangan takut untuk masuk ke dalam bisnis yang tingkat kesulitannya tinggi. Karena sekali jadi, itu akan benar-benar eksponensial. Ya sama seperti Katigamat. Kenapa mereka nggak mau buka sendiri? Kenapa nggak mau buka Dedimat saja gitu? Dedi Kobujarman atau gimana? Mereka ada uangnya, ada semuanya. Karena mereka tahu ini nggak gampang. Lebih baik saya beli yang sudah ada. Karena mental pengusaha yang sudah 10 tahun di bidang ini pasti berbeda daripada dia cari orang untuk buat hal yang baru. Dan dia cari profesional yang buat itu pasti berbeda gitu. Jadi ya itulah. Jadi kita jangan takut masuk ke bisnis yang tingkat kesulitannya tinggi. Juga jangan takut, kita juga harus bersabar. Jangan baru mulai kita sudah bilang ini nggak bisa gitu. Baru 1 tahun, baru apa? Kita udah bilang ini kayaknya nggak bisa gitu. Bisnis ini nggak bisa jalan. Itu tidak boleh, itu terlalu cepat. Gitu sih. Jadi ya kita harus, intinya kita mindsetnya kita harus jadi petani sawit, jangan jadi petani jagung gitu. Jadi jangan apa. Jadi ya ketika kita sukses, kita nggak cepat digantikan orang gitu loh, nggak cepat. Sekarang orang mau buka minimarket nggak gitu gampang gitu. Jadi ya itu sih kira-kira. Nah jadi carilah bisnis yang ini harus sabar lah ya, harus sabar, jangan terlalu cepat putus asa. Butuh waktu sih untuk agar sesuatu itu benar-benar berbuah. Baik, Richard Stanley, thank you, luar biasa ini, panjang bener ini. Ini kalau dilanjut mungkin 2-3 lagi nggak bakal selesai. Tapi kita mungkin boleh menyimpulkan dengan hal yang gampang adalah ngotot gigi udah pasti. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jangan pernah menganggap bahwasanya kita orang daerah tidak bisa berbuat sesuatu. Sebenarnya manusia itu semuanya sama, benar ya Chan ya. Jadi semakin kreatif, semakin ada masalah itu kita hadapi. Yang terakhir yang saya garis bawahi, apa yang Richard katakan tadi, bisnis yang gampang itu banyak saingannya. Dan bisnis yang mempunyai tingkat kesulitan yang paling tinggi, itulah yang paling luar biasa sebenarnya. Semoga semuanya bisa menangkap semuanya. Dan yang terakhir yang paling luar biasa, jangan lupa teman-teman semua yang ada di sana itu, baktilah kepada orang tua. Semakin Anda berbakti, bisnis Anda akan semakin luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk Richard Stanley. Mungkin yang terakhir bro, terakhir pesan untuk teman-teman kita yang di depan ini, adik-adik kita yang mungkin akan segera membuat sesuatu ini, mau bisnis atau apa, boleh pesan untuk mereka. Last. Ya, mungkin ya sekarang kalau tergantung ya. Kalau sekarang kan habis kuliah kan biasanya 2 ya, 1 cari kerja, 1 buat bisnis ya gitu. Kalau yang untuk mau buat bisnis ya lakukan saja. Jadi selama itu tidak membuat kamu mati, lakukan aja kira-kira gitu. Jadi kamu coba aja, kamu mulai saja. Nah pasti nanti semua akan datang kepada apanya apa gitu loh. Maksudnya semesta mendukung lah kita bilang gitu lah. Jadi ya nggak bisa kita pikir terlalu banyak. Kalau kita pikir terlalu banyak, kita sudah disalib orang. Kadang intinya selalu ada alasan seperti, aduh dia udah, sebenarnya yang dia buat itu sudah saya pikirkan sebelumnya gitu loh. Nah itu jangan seperti itu. Jadi kalau memang apa, kamu lakukan aja, just do it lah. Itu yang kalau mau buat bisnis. Yang kedua untuk mau cari kerja gitu. Nah jadi awal-awal kita cari kerja itu jangan terlalu banyak milih sebenarnya gitu. Jangan terlalu banyak milih. Kita harus benar-benar ibaratnya apa ya? Kita kerja itu harus tulus. Misalnya kita udah kerja sama bos gitu ya. Kita harus tulus gitu. Jangan baru apa
menjelek-jelekkan atau jangan ibaratnya karena aku digaji sekian, saya kerjanya ya cuma sekian gitu. Saya gak akan all out karena saya cuma digaji sekian. Nah itu sebenarnya salah. Karena sebenarnya yang mahal itu apa? Yang mahal itu waktu kalian atau gaji kalian. Nah, ada loh, yang saya kenal, dia kerja di satu perusahaan selama 10 tahun mengeluh doang. Mengeluh terus, mengeluh. Selalu mau bilang resign tapi nggak pernah resign gitu. Ya kan? Tapi ya itu, nggak akan maju-maju. Ya, kenapa kamu nggak kerja all out? Ya kan? Jangan bekerja cuma berdasarkan kamu digaji berapa. Tapi kamu kerjalah, nanti kamu mereka akan merasa kamu layak digaji berapa gitu. Nah, seandainya kamu kerja pun all out dan gak naik gaji terus, kamu pasti akan dilihat sama perusahaan lain. Kamu pasti akan dilirik oleh perusahaan lain gitu loh. Jadi itu kadang banyak itu kerjanya nggak mau all out. Jadi yang lebih mahal itu sebenarnya apa? Waktu kita atau gaji kita? Gaji kita bilang gaji UMR. Waktu kita itu emang nggak lebih mahal daripada gaji itu. Ya kalau saya ini lebih memilih kerja all out. Kita harus benar-benar all out. Nah seperti investor ini, ya kan? Gini. Aku tadi baru bilang sama Sir Nugroho, saya jumpa dia 2 hari lagi udah deal, besoknya atau 2 hari udah deal loh, tanpa melihat laporan keuangan. Tuh, sekian, gini. Ya kan? Dia awalnya tanya, saya tanya berapa nilai perusahaanmu. Aku bilang aku nggak bisa hitung, saya bilang gitu kan. Aku nggak ngerti cara hitungnya gini. Ya kan? Tadi aku bilang, ya udahlah, gini aja lah Pak. Aku bilang. Jadi aku praktekkan prinsip cari kerja di tempat orang. Lu itu cari kerja di tempat lu sekarang nggak punya nama, lu belum punya pengalaman. Ya maksudnya kita punya pengalaman ya di Medan, tapi di nasional kita belum punya pengalaman, koneksi kita belum ada gitu loh. Dan pada saat itu belum, tanda kutip, ketika kita deal sama dia itu belum ada dijanjikan Deddy Corbuzier itu belum ada sebenarnya gitu loh. Cuma pada itu saya bilang, udahlah, saya percaya saja sama bapak bilang berapa saya terima, saya begitu. Saya cuma yakin aku bisa maju bersama bapak gitu, dan yang saya yakin bapak adalah tanda kutip nggak mungkin apa saya kira-kira nggak mungkin menjerumuskan saya. Bapak bilang berapa saya terima saja, saya bilang gitu. Kan? Jadi dia bilang satu angka. Ya dia bilang satu angka itu nggak mungkin saya tawar lagi kan. Saya udah ngomong kayak gitu, mana mungkin saya tawar lagi. Ya udahlah, terima lo gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya yang kita dapat jauh melebihi itu. Karena kita all out. Kita benar-benar kerja gitu loh. Kita nggak bilang, ngomong kasarnya, kita nggak bilang gaji dulu baru kerja. Kita kerja dulu baru ngomong gaji. Nah ini ya prinsipnya yang paling kuat gitu loh. Jadi aku bilang sama tim, ini kita harus buktikan. Nah kita buktikan ini 1 bulan siap. Ketika itu pas mereka yang cabang Merdeka itu belum buka. Itu kita siapkan dalam waktu 1 bulan. 1 bulan kita siapkan. Kita siapkan. Pada saat itu uang juga belum masuk. Itu masih uang kita semua. Gitu loh. Mereka cuma verbally say yes. Ya kan? Tapi mereka belum masuk uang. Gak masalah. Teken belum. Kita buktikan. Kita tanggal 17 Agustus kita buka, saya bilang. Kita buka gitu. Nah, itulah orang makin terimpress. Nah, seperti yang K3P gini, yang di Jakarta kita buka gini. Ini kita melakukan itu melebihi daripada yang mereka ekspektasi. Omsetnya juga melebihi ekspektasi gitu loh. Nah, itu hubungi saya gitu. Wes, terima kasih Rizal Stanley pastinya, terima kasih. Mungkin kita sudah akan mengakhiri sesi ini bersama Rizal Stanley. Thank you sekali lagi. Wes, luar biasa bro.